monster kesayangan kalian, combo Kopi Coleus dan juga Chippy tentunya. Dan terlihat dari inisiasi dan bahkan penggangguan yang signifikan ke arah Aether sudah mulai diterapkan dengan adanya Bajan di area garda depannya yang dimiliki oleh EVOS Icon. Dan ngomongin kenapa Chippy prefer EVOS di sini mengingat dari sisi komposisi hero-nya sih kok. Mereka kompleks banget, ditambah lagi bagaimana dari Clover bisa keep up. Ini menarik untuk Chippy saksikan. Yang penting early game jangan sampai nanti dari Aether bisa men-take down Clover berkali-kali untuk membuat Clover gagal melakukan farmingannya. Apalagi RRQ Senna saat ini mereka menggunakan metode 2 hero fighter nih Chippy. Tapi lihat Bajan, seperti yang sudah Coleus mention di awal ketika draft pick terjadi di mana dia sedikit kesulitan harus berhadapan sama seorang Angela yang terus-terusan melemparkan love wave-nya ke arah dirinya. Yes, ditambah lagi kalau kita bisa lihat juga dari sisi Pranatanya nyaris first blood. Udah ada satu peluang shot yang dikeluarkan Clover, nyaris tewas. Tapi lihat satu tetes darah terakhir first blood presented by BCA berhasil diamankan oleh seorang Pranata dari teman-teman RRQ Senna. Ini membuat dari sisi Clovernya harus melawan disadvantage. Parsia datang di waktu yang tepat, langsung menggunakan Curse of Crow, Energy Impact, ditambah lagi tadi Demonic Eye dari seorang Pranata on point menuju ke arah Clover yang menciptakan First Blood. Tapi lihat, Bajan sudah mulai datang, langsung dihajar dengan Puppet on the String, dihajar juga dengan Tempest of Blade, berusaha muter-muter dengan adanya Deviant Sword, tapi belum ada point kill yang didapatkan. Yes, pasti bisa mundur ke belakang, tapi lihat dari sisi Warlord ya membuka satu buah Fade Ace Drake, entah apa yang dikeluarkan untuk memberikan distraction, tapi Lord Top Camp persen Belita sudah mulai hadir, Red Dragon bahkan sudah mulai dibuka dari sisi tas Didi mengarah ke arah seorang Warlord. Seorang diri harus terculik, ini membuat 1 point kill finally berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Turtle belum di setup, tapi udah ada Justin juga yang memantau pergerakan dari jungler EVOS Icon. Tas Didi dengan menggunakan Chow junglernya, mungkin dia juga bisa menggunakan ini dia, tapi dia belum mulai loncat-loncat lagi dengan Demonic Force. Clover tumbang dari Pranata. Dia harus menukarkan nyawanya karena terlalu dalam, belum ada movement speed dari seorang Pophius. Bahkan Violence di area mid lane juga berhasil untuk ditumbangkan. Feather Strike mengincar ke arah Cloud, tapi Cloud masih bisa survive dengan satu berdarah terakhir. Aether salah tusuk karena masuk ke rumput tidak kelihatan, bahkan dibalik dengan ada Tempest of Blade dan dimasukin juga dengan adanya Horse Guard menuju ke arah Cloud, dan Cloud berhasil untuk tusuk-tusuk Gimang. Looking for double kill karena Bajan sekarang dengan darah yang sekarang berusaha untuk masuk rumput mendapatkan absorb ability, tapi tidak bisa bertahan. Yes, double kill berhasil diamankan oleh seorang Aether. 2 point kill yang diamankan merupakan modal awal yang baik bagi Aether sendiri. Dengan adanya keunggulan dari sisi Aether, ini membuat dia percaya diri untuk melakukan poking care objektif Turtle Pit. Belum ada pemantauan yang signifikan, bahkan nampaknya tidak ada observasi juga yang diutus oleh teman-teman EVOS Icon karya objektif Turtle. Tapi kita akan lihat juga replay presented by Grab prospek terkait apa yang terjadi, di mana ini banyak banget titik tempur yang terjadi. Udah ada satu buah damage yang diberikan oleh seorang Aether dengan Diamond Sword yang menusuk ke area satu objektif kill, tapi sayang sekali tidak ada counter setup yang diberikan oleh teman-teman EVOS Icon. Itu yang membuat tidak adanya lagi peruntungan yang diamankan oleh EVOS. Darahnya udah pada Scarlet. Memang tadi dari seorang Aether dia sempat salah tusuk ya Pia, karena memang mereka masuk ke area rumput sehingga nggak bisa ada auto target, dan Aether pun mau tidak mau harus salah tusuk. Tapi lihat Justin dengan satu bar darah terakhir benar-benar dicakar habis-habisan punggungnya Baret sama seorang Pendragon. Yes, ditambah lagi udah ada satu buah pepet on spring mengarahkan itu seorang Bajan yang sedari tadi udah mulai mengganggu. Fatal Effect bahkan dikeluarkan hanya untuk menghentikan langkah dari seorang Bajan. Sudah ada hard guard yang merasuk di tubuh dari seorang Aether untuk maju ke area depan. Tapi nampaknya EVOS Icon masih belum mundur walaupun Tas Didi dengan percaya dirinya masuk ke area objektif. Tapi nampaknya dari Purple Buff masih bisa disecure kah? Lihat Aether buka satu buah Tempest of Blade untuk menghindari serangan yang diberikan dan nyaris terpick off. Aether still alive dan masih bisa mundur ke area lini belakang. Betul, langsung dipotong begitu saja. Tapi lihat Clover, dia terbang dengan crossbow of tank, dan Pranata dengan darah yang sekarang ternyata Clover yang berhasil untuk memenangkan team fight-nya. Duet Dragon untuk mengcover seorang Clover. Violence pun tidak bisa bertahan. 2 point kill didapatkan sama EVOS Icon, bahkan bisa lebih kalau seandainya Cloud tadi mau komit, tapi memang minion belum masuk ke area outer bottom turret dan itu terlalu beresiko. Yes, ini kalau ngomongin gold difference-nya udah terlihat cukup signifikan, perbedaan 1000 gold di leading oleh teman-teman EVOS Icon, dan mungkin ini dipicu dengan adanya gold network yang berhasil di-gross di area mid lane. Tapi adalah head to head presented by Koda Shop untuk kedua belah roamer, Hilda dan juga Angela, yang memang kalau kita bisa lihat Hilda sedari tadi berusaha untuk memaksimalkan potensial dirinya untuk mengganggu pergerakan dari Aether. Tapi bagusnya di sini Aether sama sekali tidak struggling, dia masih bisa keep up.
Betul, tapi ini dia Demonic Force juga di pop up lagi. Masih ada crossbow of tank walaupun kita lihat Turtle sudah mulai muncul dari Turtle Camp presented by Lita. Feather Airstrike sudah mulai dilepasin, Clover tidak bisa bertahan. Aider mencoba untuk menusuk ke arah Cloudkun dengan Tempest of Blade di pop up begitu saja. Cloudkun pun langsung berhasil ditumbangkan dan bacaan dia langsung membentung kepala Violence yang membuat Violence harus hilang juga dari Land of Doubt. 1 untuk 1. Turtle yang kedua udah mulai hadir, bahkan udah mulai ada inisiasi poking dari arah Tas Didi, tapi nampaknya Tas Didi masih belum mau commit karya objektif tersebut. Begitupun juga dengan Aether. Aether masih ngarah karya purple buff terlebih dahulu, mengisi bensin, mengisi bahan bakarnya. Tas Didi udah mulai memancing poking karya objektif Turtle, tapi Pranata sudah mulai dihentikan oleh seorang Bajan. Bloodlust X sudah mulai dikantongi oleh seorang Justin. Tapi lihat nampaknya dari Aether belum mau mengamankan keuntungan walaupun dirinya sudah mulai bertengger di area dinding melalui Fin Spice-nya. Dan nampaknya merengkutan karya objektif Startup Pit sudah mulai terlihat. Tapi Tasdi dia berhasil melakukan security karya objektif Startup. Strike sudah mulai menghadapi combo dengan satu benda break. Namun sayang sekali Mega Kill berhasil diamankan. Jungler dari EVOS Icon harus tewas di tangan seorang Aether. Masih mau lebih namun nampaknya tidak. Kompensasi yang cukup adil setelah Aether kehilangan satu objektif Startup. Betul. Dia harus kehilangan satu objektif Turtle, tapi lihat Aider yang 4 kill tanpa death sama sekali. Ini yang membuat Link telah berhasil untuk mendapatkan poin snowballingnya. Maka dari EVOS Icon harus berpikir secara keras gimana caranya bisa menghentikan dari seorang Link tersebut. Dan lihat, mulai dihajar dengan Demonic Force. Clover mencoba untuk membuka weakness dan langsung digunakan crossbow tank menuju ke arah Warlord. Burungnya dilempar-lempar dengan panas cinta asmarah yang mau tidak mau burungnya pun mendarat. Wah, itu gokil sih. Dia tahu dari sisi weakness point-nya yang bisa dipecahin karya 1. So positioningnya mengarah ke arah seorang Warlord yang memang glass cannon dan berhasil diterapkan, mengingat Warlord langsung tumbang di tangan seorang Clover tanpa adanya pertukaran lagi dari sisi RRQ Seina. Mereka coba untuk reset kembali dan melihat dari segi kill count sama-sama mendapatkan 7 poin kill. Dari segi objektif Tara juga sama halnya, walaupun RRQ Seina di sini yang sulit banget untuk menyentuh pertahanan yang dimiliki. Tapi lihat dari Pranata udah mulai coba untuk survive dengan kemudian diberikan oleh 3 member dari teman-teman EVOS Icon dan 1 nyawa lagi melayang dari anak-anak RRQ Seina. Clover benar-benar membalas ya. Aider memang dapetin 4 poin kill, dia tidak ter-takedown sama sekali. Tapi 1-1 dari yang digunakan oleh Clover ini juga berhasil untuk mendapatkan 4 poin kill walaupun harus 3 kali ter-takedown. Tandanya Clover juga pastinya well farm, apalagi outer bottom turret juga sudah hancur. Maka item demi item bisa diamankan, apalagi Clover juga bisa build ke arah Wind of Nature nantinya untuk bisa menghindari Tempest of Blade maupun Deviant Sword dari Aider. Yes, Justin juga udah mulai coba untuk potong wave minion. Ingat dia masih belum bisa ngancurin, tapi di sisi lain Pendragon bermain cukup jauh. Sudah mulai dinail dengan ada 2 member Freedom Apex. Di sisi lain juga udah mulai dibuka Lord Camp yang pertama, first dotted by Samsung Galaxy A-Series sudah mulai hadir, tapi Pendragon, what are you doing? Dia harus tewas dan kemungkinan besar itu adalah distraction supaya Tas Didi punya space, tapi dia akan dimanfaatkan mengingat kuantitas dari EVOS Icon berkurang 1 member. Diuntungkan oleh RRQ Seina yang masih 5 member hadir. Karena Bajan yang sekarang saat ini mencoba untuk memberikan informasi di pentung kepalanya Violence, sisa 1 bar darah, tapi Bajan dia terlalu dalam, mau tidak mau harus menggunakan sprintnya untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat, RRQ Seina mereka nggak mau pulang, mereka tidak gentar, mulai colek-colek di area Lord. Harus berhati-hati terhadap The Way of Dragon dari Tas Didi karena Heart Guard sudah mulai di pop up. Clover yang menjadi target berikutnya, dihajar juga dengan adanya Deviant Sword dan Tempest of Blade, tapi Clover terbang langsung mengajar ke arah Pranata dengan satu pada terakhir mencoba untuk menghindari dengan Demonic Force-nya. Pranata masih bisa survive, memberikan damage, tapi lihat Pranata dengan Darius Guard harus ter-take down juga, tapi Aider langsung membalaskan dendam temannya di mana Clover-nya tumbang walaupun Aider juga tumbang dan double kill didapatkan Tas Didi tanpa retribution. Belum berani sepertinya untuk colek Lord-nya. 2 untuk 2, ditambah lagi Shoutout Effect berhasil diamankan oleh seorang Tas Didi. 1 bak unggulan yang berhasil diamankan oleh teman-teman EVOS Icon dan benar adanya tidak ada jungler dari sisi RRQ. Ini yang membuat mereka sulit untuk masuk area Lord dan lihat ada replay presented by Grab di mana ini cukup kompleks sih. Bajan memukul mundur 2 member RRQ Seina lainnya supaya tidak masuk area di belakang. Sehingga Aether, Pranata yang harus berjuang menghantui pergerakan dari teman-teman EVOS Icon dan kurangnya kuantitas dari EVOS Icon itu yang membuat mereka harus kehilangan momentum. Yap, tapi ternyata Lordnya baru aja diamankan sama seorang Tas Didi yang berhasil untuk memukul. Dan RRQ Seina, apakah mereka bakal maju mencoba untuk menculik ke arah Bajan? Karena ini sedikit beresiko. Kalau sampai RRQ Senanya yang harus ter-take down, maka Lordnya bakal lebih enak lagi. Dan Feather Airstrike mau tidak mau harus di-pop up sama Warlord untuk mencoba memberikan damage ke arah Cloudkun dan Tas Didi tadi. Yes, exactly. Bajan
selalu berada di garda depan. Tas Didi memukul pergerakan dari Aether yang mengarah ke area orange buff yang dia miliki. Ditambah lagi, wave minion bakal coba dong dimanfaatin oleh teman-teman EVOS Icon masuk ke area objektif inner turret, tapi nampaknya tidak digagalkan oleh beberapa member dari RRQ. Lord sedang dalam perjalanan, freezing lane juga udah mulai diterapin di area mid lane supaya adanya tripus lane. Dari EVOS Icon mengarah ke area inner turret yang dimiliki oleh RRQ, tapi Aether nampaknya gagal untuk menyelamatkan orange buff yang dia miliki. Satu buat Tempest of Fleet tertrigger untuk menghindari serangan yang diberikan, dan Lord yang pertama mampu untuk menghancurkan dua inner turret yang dimiliki oleh RRQ Sena. Waduh, karena Lordnya sudah mulai datang walaupun masih ada high ground defensive dari seorang Warlord yang membuat sepertinya EVOS Icon harus mengurungkan niatnya untuk mendapatkan base turret dari RRQ Sena. Tapi mereka mengubah target, mengincar ke arah inner bottom turretnya yang dipimpin pasukannya oleh Clover serta minion. Yes, mungkin karena belum Lord Enhance juga, ditambah lagi dengan adanya area efek yang luas, ini yang membuat EVOS Icon dengan Lord pertama belum bisa masuk ke area base turret, sehingga mereka harus reset lagi. Satu weapon Ice Break dikeluarkan hanya untuk memberikan teknik ancaman ke area Clover. Kenapa tuh? Itu damage kecil banget ya? Dari apa memang Warlord? Iya, Warlordnya itemnya yang memang belum terlalu jadi, karena atau Clover membuat magic defensif. Nanti kita bakal lihat aja, karena Pranata saat ini sudah mulai menggunakan Demonic Force-nya. Tapi lihat, belum ada yang bisa mendapatkan hasil karena terlalu banyak Pranata sendirian. Bahkan crossbow tank sudah mulai terbang, tapi Pranata berhasil untuk menahan beberapa damage dari Clover. Bahkan Pranatanya langsung tumbang saat ini. Violence pun tidak bisa bertahan, double kill dari seorang Clover. Hanya tersisa sendirian dari Justin. Dan lihat, minion sudah mulai datang dari bawah, nggak dikasih pulang dari seorang Justin yang harus bertahan sendirian. Base bottom turret pun berhasil dihancurkan oleh EVOS Icon. Mencoba untuk ditahan dengan knock up strike, tapi sepertinya Justin langsung dipentung. Dia sendiri dengan satu badan terakhir, wipe out. EVOS Icon juara dari Open Qualifier. Victory presented by BCA. Wow, what a play game EVOS Icon.